Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Apple, yaitu adalah iPhone 12 mini setelah kita gunakan sehari-hari. Bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya, dan apakah ini adalah HP yang cocok buat kalian? Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari iPhone 12 mini di akhir 2021 ini. Oke guys, ini dia adalah iPhone 12 mini, di mana iPhone ini sudah kita gunakan buat sehari-hari penggunaan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan reviewnya, bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian tonton sampai habis. Dan kita akan bahas terlebih dahulu dari sisi kelebihannya. Yang jelas, chipset Apple A14 di HP ini itu sangat masih bagus banget guys. Jadi meskipun dia keluaran tahun 2020, di akhir tahun 2021 ini masih sangat bagus. Bahkan saya ketika compare pun dengan, saya sudah pakai iPhone kayak XR itu dari A12 sampai tahun 2021 ini juga masih bagus banget. Dan apalagi yang A14 ini udah lebih efisien secara daya dan secara performance lebih kencang lagi guys. Kalian mau pakai buat shooting, ini aplikasi-aplikasi yang kita pakai buat shooting juga itu oke banget. Kalian mau pakai buat editing juga oke banget, nggak ada masalah. Dan overall untuk performance saya tidak ada masalah, cuma mungkin kalau buat gaming ya memang performance-nya dapat, tapi nanti ada di bagian kekurangannya ya guys. Nanti kita bahas di bagian kekurangannya. Terus itu adalah kelebihan pertama. Kemudian kelebihan kedua itu dari sisi sektor kamera dari smartphone ini, di mana sektor kamera di smartphone ini itu sangat-sangat bagus guys. Jadi kamera itu ada 12 megapiksel kamera wide, 12 megapiksel ultra wide, dan itu dua-duanya itu kameranya keren banget sih guys. Perpindahan antara lensa dari wide ke ultra wide itu dynamic range-nya bisa stabil dan itu keren banget Apple. Terus untuk kamera depannya juga 12 megapiksel dan semuanya bisa ngerekam 4K guys. Dan wow, itu keren banget sih guys. Kalian boleh lihat habis ini sampel foto maupun sampel video dari HP iPhone 12 mini itu bisa buat kalian kagum sih. Keren banget secara dynamic range-nya. Bahkan night mode-nya pun untuk kamera belakang itu juga oke banget. Kamera depan juga ada night mode-nya. Meskipun sebenarnya night mode yang di iPhone ini tuh lebih kayak shutter ditahan 2 detik, 3 detik, tapi menurut saya secara apa ya, itu dipegang handheld kita night mode itu pun tetap hasilnya bagus sih guys. Dan ya itu worth it sih untuk kualitas kameranya. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari iPhone 12 mini. Jadi kalau kalian lihat, wow, dynamic range-nya keren banget guys. Dan ini direkam dengan resolusi 4K. Jadi worth it lah. Kalau misalnya kalian tertarik untuk nyobain iPhone 12 mini, iPhone 5G termurah dari Apple. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar untuk kualitas kamera depannya ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari iPhone 12 mini. Kurang lebih seperti ini tuh dynamic range-nya, kualitas gambarnya, kualitas videonya. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang ultra wide dari iPhone 12 mini. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas videonya, kualitas gambarnya, mikrofonnya. Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Ya, ini ya kualitasnya ya guys. Tulis ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi kualitas layar yang diberikan oleh iPhone 12 mini. Kualitas layar Retina display XDR-nya itu bagus banget guys. Dan kalian mau pakai buat entertainment seperti Netflix, Disney Plus, Hotstar, ataupun kalian mau pakai buat nonton YouTube, itu bagus banget guys. Bahkan di YouTube di HP ini bisa memplay video itu sampai 2160p
60 fps, dan itu wow banget sih guys. Itu worth it parah sih, kalian mau nonton entertainment di HP dengan kualitas gambar yang detail dan layar yang mendukung, itu cakep banget guys. Kemudian speaker dari HP ini itu sangat enak banget guys. Kalau misalnya kalian lihat ini speakernya itu cakep banget guys. Jadi speakernya stereo bawah sama atas di bagian sini gabung sama earpiece juga. Itu kualitas audionya itu cakep banget guys. Kalian di sini bisa dengerin untuk kualitas speakernya. Setelah ini saya akan contohkan tes speakernya, itu cakep banget, suara jernih, detail, dan enak banget, dan volumenya keras banget guys. Ini HP yang menurut saya salah satu iPhone yang terbaik. Karena saya bandingkan dengan XR ya guys. Itu improvement suaranya itu udah jauh lebih bagus lagi di iPhone 12 mini guys. Kemudian HP ini itu punya fitur security face unlock ya, seperti yang kalian ketahui, face unlock atau face ID yang ada di iPhone itu memang lebih superior dibandingkan Android. Secara security-nya tuh jauh lebih bagus kalau menurut saya. Dan pengalaman penggunaannya pun enak banget sih guys. Dan meskipun memang kalau kalian pakai masker, ya kalian tidak bisa gunakan face unlock-nya ataupun face ID-nya. Tapi kalian bisa langsung kebuka passcode-nya, atau kalau misalnya kalian mau praktis ya kalian harus beli Apple Watch. Ya, Apple, namanya Apple, sekali Apple ya tetap Apple gitu ya. Jadi solusinya harus pakai Apple Watch untuk bisa buka face unlock tanpa perlu masukin passcode. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi build quality dan desain dari HP iPhone 12 mini ini cakep banget sih guys. Meskipun dia punya ciri khas desain dengan notch dari generasi-generasi sebelumnya yang masih sama, menurut saya untuk kualitas desain atau build quality dari HP ini itu sangat oke banget guys. Dan layaklah untuk kalian pertimbangkan untuk kalian pakai sehari-hari, dan oke menurut saya. Dan itu dia tadi adalah kelebihan dari iPhone 12 mini. Tentunya iPhone ini punya beberapa kekurangan, diantaranya iPhone ini itu punya daya tahan baterai yang sangat cukup, bikin kita kadang-kadang sebagai pengguna user itu kok nggak bisa lebih lama lagi, chipnya sudah efisien padahal. Tapi karena memang kapasitasnya cuma 2200-an mAh kalau berdasarkan GSM Arena, itu jadi menyebabkan kerasa lebih cepat habisnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita gunakan buat sosial media aja, medium use lah guys, itu masih bisa seharian dari 6 pagi sampai 6 sore itu masih ada sisa baterai. Tapi kalau memang kalian buat heavy use, kalian benar-benar buat multitasking, buat buka aplikasi kayak misalnya kamera, buat shooting dan lain sebagainya, itu memang nggak bakal sampai jam 6 sore udah habis sih guys. Jadi nggak sampai 12 jam itu udah habis. Secara SOT pun sekitar 6 sampai 7 jam untuk screen on time dari HP ini untuk kalian pakai. Dan ya apalagi kalau misalnya kalian pakai GPS dan lain sebagainya ataupun buat gaming. Nah, kalian bisa lihat tes gaming kemarin tuh bener-bener boros banget secara baterainya. Performance-nya dapat tapi baterai life-nya boros banget. Dan saran saya, jangan sekali-sekali kalian main game dengan charging ya. Jadi kalau kalian beli iPhone 12 mini, kalau baterainya habis atau baterainya itu, jangan sekali-sekali kalian cas, kalian main. Nah, itu akan merusak baterai health-nya kalian. Dan ya itu perlu kalian ketahui sih guys. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah waktu charging yang termasuk tidak cepat untuk kapasitas baterainya ya guys. Kenapa saya bisa bilang kapasitas baterainya? Karena kapasitas baterainya cuma 2200 mAh dan dia sudah support power delivery 20 watt, tapi waktu charging masih butuh 1,5 jam lebih guys. Dan itu dari 0 sampai 100%, dan itu sangat disayangkan banget. Kalau misalnya iPhone sebenarnya harusnya bisa lah, maksudnya dia 0 sampai 100% dengan 2200-an itu paling 1 jam aja udah cukup lah untuk bisa penuh. Tapi kenapa Apple tidak mau seperti itu, saya juga kurang tahu. Apakah ada alasan tersendiri, tapi yang kalian perlu ketahui, untuk waktu chargingnya tidak impresif meskipun dia di bawah 2 jam ya guys. Tapi ya itu karena kapasitasnya cuma 2200. Kemudian setelah kita gunakan sehari-hari, ternyata iPhone 12 mini ini termasuk cukup gampang menghangat di bagian belakang. Meskipun depannya enggak ya guys, tapi bagian belakangnya cukup gampang menghangat. Meskipun kayak misalnya kita cuma gunakan buat WhatsApp call ataupun misalnya buat sehari-hari yang maksudnya medium use aja, itu cukup berasa hangat kadang-kadang di bagian belakang ini. Dan sebenarnya itu bisa kalian solusinya itu kalian pakai case aja, itu akan solve the problem. Tapi ya itu mungkin bagi sebagian kalian yang nggak mau pakai case ya mungkin akan berasa hangat aja. Dan kalau buat main game ya kalian sudah tahu pasti memang akan panas. Dan ini adalah kelebihan maupun kekurangan dari iPhone 12 mini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar HP ini silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah iPhone 12 mini ini worth it untuk kalian beli atau tidak ya guys.
Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari iPhone 12 mini ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, iPhone 12 mini ini itu adalah iPhone yang menarik sebenarnya. Dengan ukuran yang mini, kecil, compact, dalam artian compact, itu sangat menarik untuk digunakan sehari-hari. Dan menurut saya untuk tangan yang punya tangan yang besar pun juga menarik untuk pakai iPhone 12 mini. Meskipun begitu, HP ini memang bukan untuk semua orang, bukan untuk gamers, bukan untuk yang kalian suka heavy use. Ya, ini adalah HP yang memang cocok buat kalian yang memang cuma buat casual user, buat penggunaan sehari-hari hanya sekedar sosial media dan lain-lain. Ini adalah iPhone yang menurut saya worth it untuk kalian. Meskipun memang baterai life-nya kalian perlu perhatikan, kalau kalian sudah terlalu intens penggunaannya pasti tidak akan cukup untuk seharian. Tapi menurut saya dengan SOT 6-7 jam itu masih cukup oke sih guys untuk dipakai sehari-hari. Tapi ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.